Tren skincare di kalangan remaja itu umumnya gampang berubah-ubah karena remaja itu senang sekali mengikuti tren-tren yang sedang ada. Jadi mereka gampang sekali mencoba antara satu skincare dengan skincare yang lain gitu. Kadang ikut-ikutan teman, ikut-ikutan idola. Nah sekarang kan yang lagi ngetren itu adalah skincare ala Korea. Jadi segala macam tentang Korea itu dicoba, mulai dari sheet mask, kemudian serum, essence, krim malam, krim pagi, dan macam-macam produk yang ala Korea. Jadi kosmetik yang gampang dan paling sering untuk diikuti itu adalah kosmetik yang untuk memutihkan. Jadi remaja juga kadang senang mencoba-coba ikut-ikutan teman atau belanja online itu produk-produk pemutih ya. Jadi akibatnya itu sih ada yang nggak bereaksi, kulitnya tuh biasa aja. Ada juga yang menimbulkan reaksi, misalnya seperti alergi, itu kulitnya jadi gatal-gatal, kemudian timbul beruntusan. Kemudian ada juga yang iritasi, jadi kulitnya itu semacam kayak kering, terkelupas, terbakar, merah-merah gitu sehingga mengakibatkan kulit jadi sensitif. Kemudian ada juga yang mengakibatkan timbulnya jerawat, bahkan menimbulkan terjadinya luka ya sehingga mengakibatkan flek hitam juga tuh pada usia remaja. Problem kulit yang dihadapi remaja itu biasanya kan karena jenis kulitnya pada remaja itu umumnya adalah berminyak, kemudian dia juga gampang jerawatan karena biasanya faktor hormonal ya. Jadi kebanyakan sih produk-produk yang digunakan pada remaja itu khususnya yang oily skin gitu. Nah, tapi di sini remaja juga mestinya harus tahu kebutuhan mereka. Jadi mereka membeli produk skincare itu berdasarkan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan keinginannya saja. Jadi yang pertama, remaja harus tahu ya kebutuhan kulitnya. Jadi dia yang pertama kali harus dia tahu adalah jenis kulitnya. Apakah kulitnya itu normal, kemudian berminyak, berjerawat, ataukah kulitnya kering. Kulit normal itu kelihatannya dia kulitnya biasa saja, tidak terlalu mengkilap. Kemudian kalau dipegang juga dia halus-halus saja. Nah, pada saat orang remaja itu memiliki kulit yang normal, itu cenderung mereka itu kulitnya berkombinasi. Di area T, kulit wajahnya biasanya berminyak, lebih berminyak ya, lebih mengkilap. Sedangkan di daerah U, itu kulitnya cenderung lebih normal. Kemudian pori-porinya juga tidak besar ya, jadi biasa-biasa saja. Nah, itu jenis kulit yang normal. Untuk tipe kulit oily atau berminyak, biasanya kelihatannya saja sudah mengkilap ya, karena di sana banyak kilang minyaknya ya. Jadi kemudian pori-porinya juga tampak lebih besar, kemudian juga sering ada komedonya gitu dan gampang timbul jerawat. Nah, pada yang model seperti ini itu biasanya yang paling banyak dialami oleh remaja. Tipe ketiga adalah tipe kulit yang kering atau ya kadang-kadang nggak bersisik ya. Biasanya sih jarang juga ya remaja, tapi ada gitu. Jadi kelihatannya secara penampakan tuh dia seperti kulit normal gitu ya, nggak mengkilap. Tetapi kalau dipegang dia agak sedikit kasar, kemudian kadang bersisik. Nah, biasanya tipe kulit seperti ini tuh dia gampang merah, gampang iritasi, dan biasanya dia punya riwayat alergi. Kayak misalnya dia pernah gatal-gatal atau misalnya ada biduran gitu atau tiwang ya. Nah, ya ada alergi makanan seperti itu. Biasanya yang tipe kulit kering. Ada 5 prinsip yang harus dipegang pada remaja untuk menggunakan skincare rutin. Yang pertama adalah pemilihan sabun ya. Mereka harus menggunakan pembersih ya. Pembersihnya itu harus pembersih yang sesuai dengan tipe kulitnya tadi gitu. Jadi apakah dia berminyak, normal, atau misalnya kering ya. Jadi nanti kalau pas mau beli sabun nih, kalian bisa lihat saja pada kemasan, biasanya sudah tertera tuh di situ untuk kulit jenis apa. Nah, kemudian tips yang kedua pada saat cuci wajah, itu jangan terlalu sering ya, biasanya sekitar 2-3 kali aja sehari. Kemudian jangan digosok-gosok kulit wajahnya, dan gunakan juga sabun yang lebih bagus, juga lebih efektif ya hasilnya. Kayak misalnya nih sabun yang tidak terlalu banyak busa, yang berbentuk gel misalnya seperti itu. Jangan menggunakan sabun yang ada scrubnya setiap hari, karena itu nanti bisa menyebabkan kulit kalian khususnya remaja ini akan cenderung menjadi kering dan gampang iritasi.
Yang kedua, kalian harus menggunakan pelembab. Nah, pelembab yang kalian gunakan di sini adalah pelembab yang berbahan dasar air atau water. Nah, taunya di mana? Taunya itu bisa dilihat lagi di kemasan. Biasanya nanti di tulisan ingredient di situ nanti ada tulisan yang pertama tuh water gitu ya. Nah, itu pelembab yang pasti berdasarkan air. Nah, itu yang bisa kalian gunakan. Kalau misalnya ada tulisannya oil, kemudian banyak oilnya di ingredientnya, nggak usah dipakai karena itu kurang cocok untuk kulit remaja. Kemudian yang ketiga adalah kalian menggunakan tabir surya. Jadi wajib nih hukumnya kalian menggunakan tabir surya, karena tabir surya itu bisa melindungi kulit kalian dari kerusakan yang diakibatkan karena cahaya matahari, kemudian dari blue light ya. Blue light itu tuh yang dari HP. Nah, kan kebanyakan kan remaja tuh pasti rata-rata udah punya HP dan mainnya biasanya lama. Nah, blue light di HP itu atau di cahaya lampu itu dalam jangka panjang bisa juga mengakibatkan kerusakan kulit. Jadi penggunaan sunscreen atau tabir surya itu tidak hanya di luar ruangan saja ya, tetapi juga di dalam ruangan. Nah, tips memilih tabir suryanya itu seperti apa? Nah, jadi gunakanlah tabir surya dengan SPF itu minimal 30 ya. Kecuali kalau kalian misalnya mau beraktivitas di luar ruangan kayak misalnya olahraga, berenang, tuh kalian menggunakan tabir surya yang SPF-nya lebih tinggi yaitu 50 dan biasanya waterproof. Taunya di mana? Baca lagi tuh di kemasannya, pasti udah tertera ya. Yang keempat, kalian melakukan eksfoliasi. Nah, kalau remaja kan tadi umumnya kan kulitnya berminyak ya, berjerawat, banyak pori-porinya besar, kemudian banyak sampah-sampah di kulit pori-pori ya. Jadi itu yang mesti dibersihkan ekstra. Caranya melakukan eksfoliasi itu menggunakan scrub ya. Dimulai dari yang tahap ringan aja, dipakein scrub dulu 1 kali seminggu. Setelah pakai scrub, tapi jangan lupa tuh diikuti dengan pemakaian sheet mask atau misalnya pelembab agar kulit kalian tetap lembab. Kemudian bisa juga ditingkatkan menjadi 2-3 kali seminggu eksfoliasinya menggunakan night cream misalnya seperti itu, atau misalnya yang kulitnya bermasalah nih udah ada beruntusan banyak atau jerawatan, itu konsultasi aja langsung kepada dokter yang berkompeten untuk mendapatkan night cream yang digunakan untuk eksfoliasi secara aman. Dan yang kelima adalah correcting ya, atau misalnya koreksi. Koreksi itu artinya menangani permasalahan yang dihadapi remaja saat itu. Misalnya kulitnya pada saat itu jerawat. Kalau misalnya jerawatnya itu sudah masih ringan kayak beruntusan kecil-kecil ringan gitu, kalian bisa menggunakan produk-produk over the counter, artinya yang dijual bebas ya di supermarket atau di drugstore gitu, yang bukan obat ya. Nah, tetapi kalau misalnya derajat jerawatnya udah sedang kemudian parah, bernanah, kemudian merah-merah, perih, nah itu sih wajib hukumnya kalian harus ke dokter. Jangan coba-coba ikut-ikutan review YouTuber yang belum tentu aman, belum tentu cocok dengan kulit kalian. Jadi silahkan saja langsung konsultasi ya, biar gampang, nggak bingung-bingung, kemudian masalah kalian cepat teratasi. Oke, sekian tips dari saya, Dr. Arlini, tentang skincare pada remaja. Semoga bermanfaat. Salam sehat.